Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Islam rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Im pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya. Tentunya ini biidznillah atas izin Allah ya. Selalu semua yang lagi mendengarkan Teteh selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah dalam segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini sehat selalu ya. Sehat lahir batin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah al-Islam rahimakumullah, kali ini Teteh ingin membahas topik yang agak cukup sensitif. Kali-kali ini Teteh lagi senang membahas pembahasan yang agak cukup sensitif, tetapi sih itu bagaimana sensitif tersebut, bagaimana, apa itu, pandangan kita, ya. Semoga kita semua yang lagi mendengarkan ini berpandangan positif. Karena yang kali ini ingin Teteh bahas, kalau menurut Teteh pribadi ini adalah pembahasan yang sangat cukup penting sekali karena nantinya akan berhubungan erat akan keharmonisan rumah tangga kita. Tentunya bagi kita semua yang sudah berumah tangga. Semoga bermanfaat. Baik, apa nih Teteh yang ingin dibahas kali ini? Yang ingin dibahas seperti ini nih, Teteh, iya. Bagaimana sih Teteh ya sikap seorang suami jika sang suaminya itu mengajak ya Teteh, mengajak apa nih? Udah dengan tanda seperti ini ya Teteh, mengajak ingin berhubungan biologis tetapi sang istrinya menolak dengan mentah-mentah. Aduh, Masya Allah. Kenapa juga harus ada dengan kata mentah-mentah? Nah, bagaimana sih Teteh, kebijaksanaannya seorang suami sejauh mana sih ya kalau kita berbicara syariat yang tidak boleh kita abaikan pula, seperti itu. Nah, kalau misalkan, kita berbicara akan hubungan biologis atau hubungan intim di dalam pandangan Islam itu merupakan bagian dari hak suami dan juga istri dan ini hukumnya adalah ibadah. Yang namanya ibadah tentu nantinya akan mendatangkan suatu pahala amal bagi diri kita dan tentunya kalau niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, meskipun ini hal yang begitu sangat sensitif, tetapi ini merupakan salah satu bagian dari amal ibadah dan harus kita pahami sesuai dengan ilmu syariatnya. Nah, baik baik baik, begini ya, Teteh itu pernah mendengar ya di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, di dalam hadis itu mengatakan, jika ada seorang perempuan atau seorang istri diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan biologis, tetapi sang istrinya menolak, kemudian sang suaminya itu marah kepada istrinya, mungkin ngedonghol gitu ya, perasaan sang suami kepada istrinya, maka malaikat akan melaknat kepada istri kita sampai pada waktu pagi tiba. Nah. Dengarkan nih para istri. Sepertinya yang akan berbicara seperti itu adalah para suami ya kepada istrinya. Dengarkan tuh para istri, kata Teteh juga. Bukan kata Teteh, tetapi ini memang jelas referensinya di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim ya. Harus diwaspadai wahai para istri. Nah, tetapi wahai para suami, meskipun ini hadisnya yang begitu sangat jelas sekali, ini hadis yang menunjukkan betapa pentingnya bagi sang istri untuk tidak menolak gitu ya, akan ajakan sang suaminya. Kemudian ada lantas kembali pertanyaan dari istri kita, kalau begitu Teteh, apakah istri harus selalu menurut kapanpun dan kondisi apapun gitu Teteh? Nah, ini. Ini insya Allah yang ingin Teteh bahas. Kalau Teteh melihat ya dari beberapa referensi kitab ya, Teteh lihat beberapa referensi kitab, sebetulnya ulama mengatakan bahwa istri tidak berdosa. Jika sang istri menolak kepada sang suaminya, eh,
untuk menolak akan hubungan intim tersebut. Bagaimana ini Teteh maksudnya? Kata hadis katanya nggak boleh ya, tapi di sini katanya boleh. Maksudnya yang diteruskan oleh pandangan ulama-ulama tersebut jika itu ada uzur syar'i. Nah, harus digarisbawahi jika ada uzur syar'i. Jika ada uzur syar'i, maka di sini semua ulama bersepakat itu hukumnya sang istri boleh menolak kepada sang suaminya, bahkan menolak pun itu tidak berdosa. Nah, berarti kalau begitu langkah yang pertama kita harus mengetahui dulu, wahai para istri dan juga wahai para suami, apa saja sih yang termasuk ulur syar'i bagi istri kita. Yang pertama itu adalah jelas ketika sang istri berada di dalam keadaan haid dan juga berada di dalam keadaan nifas, mengeluarkan darah kotor secara alamiahnya, ya. Tetapi kalau misalkan yang dimaksudkan darah yang keluarnya itu adalah darah istihadhah, maka ini tidak termasuk. Karena meskipun mengeluarkan darah, istihadhah itu kalau pandangan fikih dikatakan layaknya sama percis seperti wanita yang suci. Monggo silahkan digauli, itu pun kalau sang suaminya merasa tidak jijik. Seperti itu. Nah, dan ketika wanita istri haid dan juga nifas ini sudah jelas sekali karena ini sudah tertera di dalam ayat Al-Quran, bisa kita dilihat ya pada surat Al-Baqarah pada ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Maka pada bertanya gitu ya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengenai atau perihal haid ini. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah, kata baginda Nabi Muhammad SAW bahwa itu adalah suatu kotoran. Wala taqrabuhunna, kata Rasulullah, jika istri kamu lagi haid, lagi nifas, maka jangan mendekati istri kamu. Seperti itu. Yang dimaksud itu adalah jauhilah istri kamu, dan yang dimaksud jauhilah istri kamu di sini itu adalah jangan sampai melakukan hubungan intim, hubungan biologis, memasukkan hasyafah ke dalam milik farji sang istrinya. Ya, kalau misalkan kita lebih diperjelas di dalam beberapa pandangan ulama, itu sudah sepakat. Wala taqrabuhunna itu adalah maksudnya dengan artian memasukkan hasyafah ke dalam milik farji sang istrinya. Hatta yatahurna, sampai nanti si sang istri kita itu kembali berada di dalam keadaan suci. Nah, yang dimaksudkan suci di sini itu adalah sampai istri kita sudah melakukan mandi besar. Takutnya kalian itu berpikir dengan bahasa sampai istri kalian itu kembali suci itu, misalkan gini, apa? Misalkan istri kita tuh udah bersih gitu ya dari haidnya, dari nifasnya, tetapi belum sempat melakukan mandi besar misalkan. Nah, jangan sampai digauli dulu istri kalian. Kata istrinya, ya udah deh nanti mandinya sekalian aja nih Mas gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Tetapi yang maksudkan di sini sang istrinya sampai benar-benar bersih dari darahnya, sampai benar melakukan mandi besarnya, baru boleh digauli sang suaminya. Insya Allah ya, bisa difahami di sini ya. Kemudian, aduh, ini biasanya para suami ini yang bertanya kembali. Aduh Teteh, tapi istriku Teteh kalau misalkan menstruasi gitu ya, kalau misalkan haid itu suka lama banget gitu. Kan batas maksimal menstruasi itu kan tidak boleh melebihi dari 15 hari kan. Kalau misalkan melebihi dari 15 hari, maka itu dikatakan darah istihadah, seperti itu. Aduh Teteh, ini istriku suka sampai 13 hari loh Teh. Mudeng ini kepala aku Teteh, kalau aku menunggu istri aku suci sampai 13 hari. Aku mah 3 hari aja udah nggak kuat Teh. Apalagi aku ini pengantin baru nih Teteh. Nah, gimana nih Teh solusinya kalau misalkan istriku lagi haid? Baik, tetapi Teteh tidak bahas sekarang ya untuk pembahasan ini. Ini sepertinya harus ada pembahasan khusus di season selanjutnya. Karena kan bukan lagi ini kan yang ingin Teteh bahas. Ya insya Allah nanti di video selanjutnya Teteh bahas. Bagaimana sih sang suami atau sang istri bisa menyenangkan suaminya meskipun dalam keadaan haid ataupun nifas. Baik, itu tadi yang pertama ya. Kalau kita berbicara menurut pandangan syar'i, sekarang kata ulama berbicara pandangan syar'i yang kedua itu diperbolehkan sang istri menolak suaminya jika sang istrinya berada di dalam kondisi keadaan sakit. Ya, meskipun kalau kita berbicara pandangan sakit ini sebetulnya lebih luas lagi. Sakitnya sakit apa? Sakitnya sakit yang bagaimana? Seperti itu.
Atau misalkan keadaan istrinya yang begitu sangat lelah sekali gitu ya. Lelah di sini bisa dikatakan mau lelah secara fisik ataupun, lelah secara batin gitu. Karena tidak sedikit ada kita mendapati seorang istri yang mentalitasnya cukup lemah sekali, mungkin dalam suatu keadaan tertentu akhirnya sang istri ini cukup stres sampai depresi kepanjangan sehingga tidak bisa lagi melayani sang suaminya. Nah, nanti untuk pembahasan ini memang ini harus digarisbawahi dan memang ini harus ada pembahasan yang khusus juga dan mohon maaf banget Teteh nggak bisa bahas di sini, insya Allah ya kapan waktu kita bahas, karena ini adalah pembahasan yang memang sangat berkaitan erat terhadap psikologis pasangan suami istri di dalam rumah tangga. Nah cuman kalau kita berbicara secara syar'i ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, jika sang istri menolak ini tidak termasuk dilaknat oleh malaikat. Ya, insya Allah kapan-kapan kita bahas. Nah, sekarang untuk yang ketiga, secara syar'i sang istri boleh menolak kepada sang suaminya jika sang suaminya berada di dalam keadaan apa ya? Berada di dalam keadaan kondisi yang tidak pantas. Misalkan sang suaminya lagi mabuk berat, atau misalkan sang suaminya mengajak kepada istrinya tetapi dengan berperilaku kasar gitu ya, sehingga ya bagaimana sang istri mau bagaimana sang istri mau melayani suaminya gitu ya. Kalau misalkan ucapan dengan ucapan-ucapan yang kasar bahkan sampai melakukan tindakan secara fisik kepada sang istrinya seperti itu ya. Baik, itu adalah berarti yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Sekarang untuk syar'i yang keempat itu adalah waktu atau tempat yang tidak sesuai dengan adab ya. Jadi waktunya atau tempatnya itu tidak sesuai dengan adab. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti di tempat yang terbuka, misalkan seperti itu. Aduh masa-masa juga ya. Tapi mungkin aja kan hal ini terjadi misalkan di tempat yang terbuka, atau misalkan bagaimana ya, atau misalkan di hadapan anak-anak tetapi tidak ada pengaman misalkan gitu ya, tetapi tidak ada pengaman gitu. Tapi kalau misalkan kondisi anak kita yang baru 4 tahun, 5 tahun tidur bobo bareng sama mama bapaknya gitu ya, sama kita gitu ya, tetapi dalam kondisi sudah tidur gitu. Ya itu masih bisa dianggap maklum, meskipun kita harus waspada dan berhati-hati jangan sampai anak kita nanti kebangunan gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi suatu penolakan. Untuk menyikapi semua ini tentu kita harus berbijaksana di dalam menyikapi penolakan tersebut. Jadi di dalam rumah tangga komunikasi itu sangat 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 penting sekali. Karena jangan sampai seorang suami itu nanti bersikap otoriter gitu ya kepada sang istrinya dan si sang istri pun itu tidak boleh menyepelekan akan haknya sang suami kita. Nah, jadi di sini jika si sang istri memiliki keuzuran secara syar'i yang barusan Teteh sampaikan, maka di sini si sang suaminya harus bersikap sabar. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan si sang istri yang tidak ada alasan uzur secara syar'i sama sekali, maka disinilah sang istri harus sigap siap gitu ya untuk melayani kebutuhan sang suaminya. Coba kita tiru perilakunya baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kepada kita harus berperilaku baik, harus berperilaku lembut di dalam segala hal. Ya, bahkan ini ada kutipannya di dalam hadis bahwa kata Rasulullah, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Suami yang baik itu adalah suami yang memahami akan kondisi istrinya, dan istri yang solehah itu adalah yang selalu bisa menjaga akan kebutuhan sang suaminya. Bahkan menurut Imam Ibnu Qodamah, bisa kita lihat di dalam kitab Al-Mughni, kalau misalkan sang istri sampai menolak kepada ajakan sang suaminya tanpa ada udzur syar'i, maka itu sudah termasuk kepada perilaku nusyuz ya. Jangan sampai itu dosa yang cukup berat kalau misalkan sang istri berperilaku nusyuz kepada sang suaminya. Nah, kalau misalkan malaikat yang sampai melaknat kepada istri kita gitu ya karena penolakan tersebut dan sang suaminya merasa sakit hati, itu kalau ingin tahu referensinya bisa kita lihat di dalam kitab Fathul Bari, ini Ibnu Hajar beliau yang mengatakan tersebut. Meskipun dilengkapi ya di dalam referensi kitab yang lain,
Syarahnya Sahih Muslim, kalau misalkan istri menolak dikarenakan ada uzur syar'i, maka ya ini tidak termasuk ke dalam hadis yang disampaikan tersebut. Jadi memang di dalam beberapa referensi kitab itu berkesinambungan dan saling melengkapi ya. Baik Teteh, sekarang solusinya bagaimana nih Teteh kalau misalkan ada penolakan dari istri kita dan terkadang hal itu terjadi ya kan seperti itu. Maka sang suami yang pertama harus memberitahu dulu kepada sang istrinya, barangkali si sang istrinya kurang paham dari segi pandangan agama, kalau ini sang istri berpikir penolakan ini bukanlah suatu dosa. Jadi sang istri harus kasih tahu ya kepada sang suaminya, ini hukumnya loh istriku, jangan sampai istriku kamu termasuk wanita yang nusyuz ya, wanita yang nusyuz itu begitu berat sekali dosanya. Ya barangkali istri kita tidak memahami sedalam-dalamnya. Itu wajib dikasih tahu oleh siapa? Ya oleh sang suaminya, karena sang suami itu adalah pemimpin agama di dalam keluarganya. Kemudian kalau misalkan sudah dikasih tahu itu sang istrinya, tapi sang istrinya masih mudeng, maka di sini dibutuhkan komunikasi. Ya, sebetulnya solusinya itu ada di komunikasi. Komunikasi antara suami dan juga istri yang harus terbuka tanpa komunikasi yang ego. Tapi kalau misalkan komunikasi dilandasi awalnya dengan ego, bukan suatu keterbukaan, ini sepertinya nantinya akan sulit menemukan satu titiknya. Ya, sekali lagi, para suami dan juga istri kalau sudah mengalami permasalahan seperti ini, komunikasi jangan dilandasi atas egonya masing-masing ya. Tetapi kita berperilaku menyontoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Siti Khadijah. Siti Khadijah selalu ingin membahagiakan baginda Nabi Muhammad dan baginda Nabi Muhammad yang selalu ingin membahagiakan Siti Khadijah. Jadi pasangan suami istri ini bukannya saling menuntut, tetapi saling ingin memberi kebahagiaan. Ini adalah dasar dalam rumah tangga, meskipun hal ini sulit kita lakukan, tapi harus kita jalani. Setelah kita berkomunikasi secara terbuka, kemudian ya apa? Ya harus dicari dong solusinya, gitu ya. Mungkin aja seorang suami itu tidak paham kenapa selama ini istrinya menolak. Oh, ternyata setelah dikorek-korek, setelah ngobrol-ngobrol bareng, oh misalkan ini salah satu contoh nih, dan ini pun banyak sekali terjadi seperti di ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda yang masih punya anak satu, yang punya anak dua, misalkan contoh, ini ya Teteh bilangnya contoh, misalkan menggunakan KB begitu ya, yang mana KB itu yang sangat mengganggu sekali terhadap hormonalitas istri kita, karena yang menggunakan KB itu istri kita, gitu ya. Misalkan KB suntik contohnya mengganggu terhadap hormonalitas sang istrinya, akhirnya libidonya mengurang, hormonalitasnya mengurang sehingga tidak ada gairah sama sekali. Jadi ketika hubungan biologis tuh maaf-maaf banget ketika dipeluk, ketika dicium, nggak ada rasanya sama sekali. Bahkan ketika dimasuki oleh milik sang suaminya itu nggak ada rasa sama sekali. Tetapi ketika sang suaminya keluar air nutfah di milik sang istrinya, baru sang istrinya ada rasa hasrat tersebut. Dan ini hal yang seperti ini bisa mengakibatkan suatu pertengkaran ujung-ujungnya nanti karena berhubungan juga nantinya terhadap mental dan juga emosional istri dan juga suaminya. Tuh kan, kalau misalkan tidak ada komunikasi, kita tidak akan tahu apa sih penyebab istri kita penolakan tersebut. Ya, ini hanya salah satu contohnya aja. Makanya tadi Teteh bilang ada di komunikasi, ada di keterbukaan, dan kita harus cari tahu solusinya. Jadi wahai para suami istri, untuk membicarakan hal intim ini, Anda tidak perlu malu, Anda tidak perlu ragu, kan kita berbicara hanya pasangan suami istri aja. Kalau hal ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka kalian bisa mendatangi ya kepada pakar-pakar yang lebih paham tentang rumah tangga yang berhubungan dengan hal saat ini. Apa sih yang kita rasakan? Meskipun kita harus ingat ya bahwa tujuan utama di dalam rumah tangga itu bukan hanya berbicara mengenai pemuasan hasrat saja, tetapi isi di dalam rumah tangga kita itu tentu ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah.
Baik, mungkin para jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi intinya yang ingin Teteh bahas di sini barusan adalah penolakan seorang istri boleh menolak sesuai dengan syariat. Untuk pembahasan selanjutnya, insya Allah ditunggu aja di season selanjutnya. Insya Allah ya, di video selanjutnya berarti tadi apa Teteh membahas gimana sih kalau misalkan suaminya pengen sedangkan istrinya lagi haid ya? Insya Allah ya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.